dosa yang paling besar ini yaitu asyirku billah, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang dia sampai mengeluarkan orang dari Islam, mengeluarkan manusia dari Islam, yaitu apa? Kesyirikan. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Imam Az-Zahabi di sini menulis dosa besar yang pertama adalah asyirku billah ta'ala, yaitu berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan baca fal kabiratul ula, maka dosa besar yang pertama adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Jadi syirik itu adalah ketika engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, padahal dialah zat yang telah menciptakanmu. Taib. Jadi ini adalah definisi syirik, definisi kesyirikan, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala pada saat dialah Allah zat yang telah menciptakan kita. Nah, jadi kesyirikan itu yaitu ketika kita menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Iya. Jadi bukan kufur. Kesyirikan itu seseorang bisa jadi dia melakukan amalan ibadah, bisa jadi dia sholat, bisa jadi dia berpuasa, bisa jadi dia beramal soleh, berinfak, bersedekah, dan amalan-amalan yang lain, tetapi dia masih pergi ke dukun, dia masih memakai jimat, percaya dengan hal-hal gaib yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, maka itu syirik, itu kesyirikan. Jadi kesyirikan bukan seorang murtad, ya, bukan kemudian dia beragama dengan agama yang lain, maka itu kufur, itu orang kafir. Tapi syirik adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada yang lainnya, beribadah kepada yang lainnya. Ya, di sini wa huwa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau beribadah, engkau menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah sedangkan dialah Allah yang telah menciptakanmu. Wa ta'budu ma'ahu ghairah, dan kau juga beribadah kepada selainnya. Seperti tadi yang kita sampaikan, jadi beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang syirik, maka hakikatnya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang besar. Kita berbicara tentang sesuatu yang besar, karena banyak orang berbicara tentang sesuatu yang masyhur, sesuatu yang dianggap besar dan dibesar-besarkan, padahal berita yang biasa saja. Tapi sebaliknya, perkara yang besar tapi dianggap remeh, dianggap perkara yang biasa. Karena kesyirikan, ya, kesyirikan itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesyirikan tersebut disebut dengan zulmun azim, kezaliman yang besar. Karena ketika seseorang memberikan ibadahnya kepada selain Allah,
bahwa itu adalah kezaliman. Sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ketika seseorang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, maka itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Karena ibadah itu adalah hak prerogatif, hak yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Para ahli tafsir menafsirkan liya'budun ay liwahidun. Untuk beribadah kepadaku maknanya adalah untuk mentauhidkanku, artinya tidak menyekutukanku. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jelas sekali disebutkan di sini terkait bahwa tauhid itu adalah, atau beribadah itu adalah hak Allah. Mentauhidkan Allah itu hak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqal ibadi 'ala Allah?" Kata Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Wahai Mu'adz, apa kamu tahu apa? Ya, jadi Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, kemudian kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad, ya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu hak Allah terhadap hambanya, ya, hak Allah atas hambanya, artinya yang harus diberikan oleh seorang hamba terhadap Rabbnya Azza wa Jalla. Apa itu? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu seorang hamba tersebut hendaknya beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada Rabbnya Azza wa Jalla, wala yusyriku bihi syai'a, dan hendaknya dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ya, ini hak. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas. Ya. Jadi hak Allah ada memberikan ibadah tersebut hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an. Kemudian ditambah ketika, yaitu hak Allah adalah memberikan semua ibadah tersebut hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi hak Allah ada selain memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah, dan juga di antara hak Allah adalah tidak disekutukan dengan sesuatu, artinya tidak dijadikan tandingan, tidak mencari tandingan bagi Allah di dalam apa? Di dalam beribadah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hak hamba yang akan didapatkan, ya, apabila dia menunaikan kewajibannya, apabila dia menunaikan hak Allah, yaitu beribadah dan tidak menyekutukan Allah. Apa hak yang akan kembali kepada seorang hamba? An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu mereka mendapatkan hak untuk tidak diazab, untuk tidak disiksa, yaitu bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah kenapa kesyirikan ini menjadi
dosa yang sangat besar di antara sekian dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama itu adalah syirik, berbuat kesyirikan. Karena di situ ada pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sesuatu itu sudah menjadi hak Allah, yaitu diberikan ibadah kepada Allah, maka ketika diberikan kepada yang lain, maka di situ adalah seseorang telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan tentunya sebagaimana yang disebutkan dari banyak nas dan disebutkan oleh para ulama bahwa syirik ini adalah khatarun azim, memiliki bahaya dan dampak yang sangat besar. Jadi ketika kita berbicara tentang kesyirikan, ini bukan perkara yang remeh. Karena kesyirikan adalah yang membuat seseorang itu akan kekal di neraka atau tidak. Bahkan kesyirikan ini bisa mengeluarkan seorang hamba dari Islam. Terutama apabila syirik tersebut sudah mencapai dosa atau syirik besar. Maka syirik besar, karena kita ketahui bahwa kesyirikan tersebut ada syirkul asghar, syirik kecil, dan ada syirkul akbar, syirik besar. Kesyirikan ini bisa membuat pelakunya kekal di neraka, kalau dia meninggal dan tidak bertaubat. Maka dalam banyak riwayat yang disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka mereka tadi ancamannya adalah mereka kekal di neraka Allah wal iyadzu billah. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Dalam hadis qudsi, karena Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, wahai ibnu Adam, jika seandainya kalian mendatangiku dengan membawa dosa yang sangat besar, dengan membawa dosa seukuran bumi ini, seberat bumi, artinya dosa yang sangat besar, dosa yang banyak. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau bertemu dengan aku, kau berjumpa dengan aku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi atau seberat bumi juga. Artinya begitulah kabar gembira kepada orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa syirik. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, ini kita hendaknya berhati-hati dari kesyirikan, dari dosa syirik. Kita cek amalan kita, kita pelajari apakah di sana di dalam diri kita masih ada kesyirikan, perkara menyekutukan Allah atau tidak. Maka kita harus berhati-hati. Karena tadi, jadi amalan kita, amalan hamba itu sia-sia. Amalan hamba itu akan dianggap sia-sia, tidak ada faedahnya ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita adalah yang harus kita memang berhati-hati sekali. Karena kehidupan kita tentunya tidak banyak, tidak panjang, paling berapa puluh tahun.
Maka jangan sampai di dalam kehidupan kita yang diberikan usia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sudah mengumpulkan amal yang banyak tetapi kita justru terjatuh ke dalam dosa kesyirikan. Ini tidak ada faedahnya. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan wa qadimna ala ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini terkait dengan orang yang berbuat syirik. Kelak di akhirat mereka wa qadimna ala ma amilu min amalin. Kelak di akhirat kami akan tunjukkan kepada mereka apa-apa yang mereka perbuat, amalan-amalan yang mereka kumpulkan ketika di dunia, amal kebaikan, amal salat, puasa, sedekah, ya, amal soleh. Tetapi mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, menyembelih atas nama selain Allah, dan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Apa yang akan terjadi? Faja'alnahu haba'an manthura. Setelah ditunjukkan bahwa ini amalan kalian, ini kebaikan kalian, ini amal sosial, kerja bakti dan banyak hal kebaikan, sedekah, infaknya, salatnya, saumnya, tetapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan semua amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, enggak ada faedahnya. Ya, enggak ada faedahnya. Kemudian di dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kesyirikan ini bisa menghapus amalan kita, menghapus pahala kita. Di dalam Al-Qur'an juga, ya, ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan terhapus amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Amalan saleh, amalan kebaikan yang telah mereka kerjakan itu akan berguguran dengan apa? Seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kesyirikan ini adalah perkara besar. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wa ta'budu ma'hu ghairahu min hajarin aw basharin aw syamsin aw qamarin. Dan engkau beribadah kepada selainnya, ya, ketika engkau menjadikan beribadah kepada Allah dan engkau beribadah kepada yang lainnya, itu menunjukkan dia telah menyekutukan Allah. Yaitu min hajarin, yaitu beribadah kepada batu, au basyarin atau manusia, au syamsin au qamarin atau matahari atau bulan, au nabiyin atau nabi, sampai nabi, ya. Kalau nabi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah yang memiliki derajat dan keutamaan yang luar biasa, tetapi tidak boleh untuk dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang mulia seperti itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, memiliki utamaan kemuliaan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didekatkan kepada Allah, itu tidak boleh dijadikan sekutu atau tandingan bagi Allah, apalagi selain Nabi, apalagi jimat, apalagi pepohonan, apalagi orang yang sudah meninggal yang kita tidak jelas, ya, riwayat hidupnya seperti apa, ataupun yang lainnya, aw nabiyin aw syekhin, ataupun syekh, orang alim, ya, bagaimanapun alimnya, bagaimanapun keilmuannya, tetap dihormati dan dimuliakan, tapi tidak boleh dijadikan sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti apa? Dengan misalnya meminta, ya, meminta kepada syekh tersebut, kemudian dalam meminta dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, yang itu adalah yang mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au jinnin,
au najmin, atau jin, ya, atau bintang, au malakin, ataupun malaikat, wa ghairi dzalik, ya, disebutkan ataupun malaikat. Malaikat juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang Allah memang ciptakan dengan ketaatan yang luar biasa. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat, yang mereka memang diciptakan untuk apa? Taat dan beribadah hanya kepada Allah. Tapi begitu ketaatan dan kebaikan yang ada pada malaikat tidak lantas kemudian memperbolehkan kita untuk menjadikan malaikat sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin menganggap bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang didekatkan, makhluk Allah yang luar biasa, yang sangat taat, yang diperintahkan untuk sujud dia akan sujud sampai kepada hari akhirat, yang diperintahkan untuk ya berbuat sesuatu dia akan melakukan hal tersebut sampai hari akhirat. Tapi tidak lantas kemudian kita menjadikan malaikat sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas kemudian kita berdoa kepada malaikat. Apalagi kalau membuat malaikat. Ya. Jadi buat malaikat. Jadi manusia kemudian dijadikan seolah-olah dia malaikat, yang dipasangkan ya mahkota, dipasangkan pakaian-pakaian yang dia aneh, yang terlihat seperti malaikat, kemudian disembah atau kemudian berdoa kepada apa yang dia jadikan malaikat tersebut. Maka ini juga adalah sungguh perkara yang menyesatkan manusia, artinya perkara kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan dan berbuat kesyirikan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan memberikan ampunan kepada dosa yang selainnya bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita sebutkan bahwa begitu besarnya dosa kesyirikan. Jadi ketika seorang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirik, ini adalah kerugian yang sangat besar. Maka kita bersyukur ya, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengenal agama ya, mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Maka ketika kita sudah mengenal kesyirikan, kita amalkan, jauhi kesyirikan tersebut, amalkan tauhid. Kemudian kita ajak keluarga kita ya, dakwahi keluarga kita ya, berikan peringatan kepada keluarga kita jika masih mereka terjatuh atau melakukan amal kesyirikan. Yaitu bentuk kita menyayangi dan ya menginginkan kebaikan kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara kita yang masih berada atau mengamalkan amalan-amalan kesyirikan. Bentuk kasih sayang kita adalah dengan menasihati mereka, mengabari mereka bahwa supaya mereka meninggalkan dosa syirik. Mumpung mereka masih hidup, mumpung kita juga masih hidup. Ya. Adapun kalau dosa, kalau bagaimana dengan kalau misalnya kalau yang sudah berlalu, mungkin di antara kita misalnya sudah dahulunya sebelum kita mengenal agama dengan yang pemahaman Al-Quran, ya, agama yang benar, ya, maka itu adalah yang telah berlalu. Ketika kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di hadis qudsi tadi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau berjumpa denganku, artinya kita meninggal. Ketika kita meninggal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak berbuat dosa syirik, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan
bawa kepada kamu ya ampunan sebesar dan seberat dunia juga, atau sebesar kesalahan kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang-orang yang menjauhi dosa syirik. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Karena sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan tandingan bagi Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah haramkan baginya al-jannah, haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah di neraka. Ya jelas, ini merupakan ancaman yang tegas dan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar bisa menghindari dan menjauhi sejauh-jauhnya dosa syirik. Karena biasanya syaitan itu biasanya menggoda kita untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Biasanya manusia tidak bersabar, misalnya dia pingin sesuatu hajah yang dia minta, dia pingin kemudian belum terkabul. Ada yang pingin punya harta benda, pingin punya anak, pingin punya pangkat dan kedudukan, tapi dia tidak bersabar, ya. Kemudian itulah yang menyebabkan banyak orang kemudian terjatuh dalam kesyirikan dengan pergi mendatangi dukun, ya, dengan pergi meminta, ya, kepada manusia, ya, menggunakan jimat dan seterusnya. Maka ini menyebabkan tadi seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini kita berhati-hati. Walaupun dia sholat, walaupun dia di masjid dia hadir, dia berpuasa dalam Ramadan, dia berpuasa, dia berinfak, tapi dia masih ternyata di dalam rumahnya dia masih menyimpan jimat, di dalam masih ada hal-hal yang diagungkan, ya, ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Dia masih meminta kepada batuan, dia masih berharap dan takut kepada selain Allah, maka ini hakikatnya telah berbuat syirik. Jadi ini jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kelak di akhirat memang tempat ada dua. Supaya disebutkan di sini, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, meskipun di dunia dia orang yang mulia, orang yang dimuliakan, diagungkan, tapi dia menyekutukan dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya keagungan, tidak ada manfaatnya ketersohoran, keterkenalan, tidak ada faedahnya follower yang banyak, ya, masyhur di media, semua media yang dia beritakan tentang dia, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Ini ancaman. Otomatis apa? Kalau diharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah di neraka. Nah memang ya di akhirat hanya dua, ya. Kalau kita sudah diharamkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembali kita siap-siap di neraka. Wal iyadu billah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13, innasyirka la zulmun azim. Ini menunjukkan bahwa bagaimana ini dalil yang dibawakan di sini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Dibawakan dalam surat ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan tersebut adalah kezaliman yang sangat besar. Dan ini
Kita sudah sebutkan bahwa kezaliman, ya, ada kalanya kezaliman tersebut zalim terhadap diri sendiri. Kezaliman terhadap diri sendiri. Apa bentuknya zalim terhadap diri sendiri? Karena nanti ada zalim terhadap orang lain, ya. Maka yang ada hadis riwayat fattaqu da'watal mazlum, berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terzalimi. Artinya seseorang zalim kepada manusia yang lain, ya. Ketika zalim kepada diri sendiri ini adalah bentuknya tadi, dengan terjatuh ke dalam maksiat, ya. Dia menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat, ya. Itu zalim terhadap diri sendiri. Dia nggak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat, dia zalim terhadap dirinya. Dan satu lagi bentuk zalim terhadap diri sendiri itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia telah memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kezaliman jenis ini, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di ayat Al-Qur'an la zulmun azim. Kesyirikan tersebut adalah kezaliman yang sangat besar, ya. Yang bagaimana ukubahnya, akibat orang yang zalim terhadap manusia saja, kita disuruh untuk berhati-hati. Kita disuruh untuk menjauhi zalim terhadap hamba atau manusia. Bahkan disebutkan bahwa da'watul mazlum, ya, dakwah atau doa orang yang terzalimi adalah doa yang tidak ditolak. Tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika kita menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala? Maka pantaslah kesyirikan ini disebut dengan kezaliman yang besar. Ya, kezaliman yang besar. Ada sering, ya, di dalam kehidupan kita, ya, kesyirikan apalagi di zaman sekarang ini sudah banyak sekali bentuknya. Kesyirikan sudah banyak bentuknya, yang tentunya kita harus berhati-hati. Banyak orang, ya, ketika melihat suatu perkara, ya, suatu perkara pembunuhan ataupun perampokan ataupun apa bentuk dari dosa-dosa, ya, ketika melihat orang mabuk, langsung masya Allah, itu adalah berita yang heboh, berita yang besar, ya. Kemudian artinya dianggap perkara besar, dibesarkan bahwa dia telah mabuk, dia telah membunuh, atau dia telah berbuat ini dan itu dari dosa-dosa. Tapi ketika orang melihat seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap biasa saja, ya. Ketika orang pergi, ya, memberikan sesajen, dia memberi ibadah kepada selain Allah, itu biasa. Orang-orang nggak mau peduli, ya. Orang-orang nggak mau peduli, ya sudah, itu urusan dia. Padahal kesyirikan itu adalah dosa paling besar dari dosa besar, yang dosa yang tidak diampuni. Kalau dia masih berbuat dosa besar selain kesyirikan, dia masih ada harapan untuk diampuni. Sebagaimana firman Allah, ya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampunan, tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa disebut di sini tidak diampuni? Karena dosa syirik itu akan terhapus dengan apa? Dengan cara bertaubat. Kalau dia tidak bertobat sebelum sampai ajalnya datang, sampai dia meninggal, ini yang dimaksud di ayat ini. Ini yang dimaksud di ayat ini. Dia meninggal dalam keadaan masih membawa dosa syirik dan dia belum bertaubat, ini yang dimaksud di sini. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Ini yang dimaksud di ayat ini. Allah tidak akan mengampuni orang yang berjumpa tadi di hadis qudsi. Orang yang berjumpa, meninggal, berjumpa dengan Allah, ya, dia meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa yang selainnya. Seandainya seorang meninggal tapi dulu dia pernah membunuh, dia pernah berbuat dosa dari antara dosa-dosa besar, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya dua keadaan, bisa jadi dia diampuni
Bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi dia tidak diampuni. Tapi masih ada harapan dia diampuni kalau dosa selain kesyirikan. Tapi kalau dosa syirik, jamaah sekalian, karena tadi berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Kita coba subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.